Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Minna no Nihongo, buku 1, Daijuka, yaitu pelajaran 10. Nah, sebelum masuk pembahasan, tidak lupa kami untuk selalu mengingatkan agar minasan untuk mendukung channel ini, yaitu dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Langsung saja kita ke pembahasan pola kalimat pada pelajaran ke-10 ini. Di sini ada kata benda ga, arimas, dan imas. Arimas dan imas. Arimas adalah ada untuk benda mati, sedangkan imas ada untuk benda hidup. Nah, di sini menunjukkan tentang keberadaan sebuah benda. Ingat keberadaan sebuah benda atau ada dan tidaknya sebuah benda. Nah, langsung saja kita akan mulai untuk contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah inuga imas. Inuga imas. Ada anjing. Jadi imas di sini adalah untuk benda hidup. Jadi karena anjing dia adalah benda hidup, maka memakai imas. Nah, kita tunggu untuk contoh berikutnya atau contoh yang nomor 2 adalah hongga arimas. Hongga arimas yang berarti ada buku. Arimas adalah untuk benda mati. Jadi ada buku. Buku termasuk benda mati. Dan yang ketiga adalah kurumaga arimas. Kurumaga arimas yang berarti ada mobil. Nah, itulah tadi untuk beberapa contoh tentang ga imas dan ga arimas. Berikutnya ada tempat. Nih kata benda ga arimas dan imas. Nah, di sini adalah menunjukkan tentang tempatnya atau keberadaan dari sebuah benda. Yang pastinya benda itu bisa hidup dan bisa benda mati. Dan bisa mudah diartikan adalah di, yaitu di tentang keberadaan sebuah benda. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama adalah Gyoshitsu ni sensei ga imas. Gyoshitsu ni sensei ga imas. Ada guru di kelas. Ada guru di kelas. Nah, ini walaupun gambarnya kucing ya, tetapi ini ya cuma gambar saja. Tapi contohnya adalah ada guru di kelas. Jadi ada seorang guru yang berada di dalam kelas. Contoh yang kedua adalah Gyoshitsu ni sukue to isuga arimas. Gyoshitsu ni sukue to isuga arimas yang berarti ada meja dan kursi di kelas. Ada kursi dan meja di kelas. Nah, itu contoh nomor 2. Dan untuk contoh nomor 3 adalah asoko ni konbini ga arimas. Asoko ni konbini ga arimas yang berarti di sana ada minimarket. Ya, kayak kalau di Indonesia ya seperti Indomaret, Alfamart seperti itu ya. Jadi kalau di Jepang namanya adalah konbini atau convenience store. Itulah tadi 3 contoh tentang tempat. Di sini kita akan membicarakan tentang lokasi. Lokasi di sini ada makhluk-makhluk yang aneh ini ya. Jangan lihat makhluknya, tetapi lihatlah artinya dari atau kosakatanya ya. Kosakata yang pertama adalah hidari, itu kiri, aida itu antara, sedangkan migi adalah kanan. Jadi hidari kiri, aida di antara, migi adalah kanan. Dan selanjutnya adalah
ada uwe dan cita, yaitu ada atas dan bawah itu ya, ada makhluk di atas dan bawah itu uwe dan cita. Nah, untuk berikutnya ada ushiro dan mae. Ushiro dan mae. Ushiro dan mae adalah belakang dan depan. Setelah ada ushiro dan mae, itu ada chikaku, dekat. Nih kan, di sebelahnya itu ada chikaku, dekat. Dan selanjutnya ada tonari, di samping. Ada juga tentang naka, yaitu di dalam. Sebenarnya itu masih ada satu lagi, yaitu namanya soto, yaitu di luar. Nah, itulah tadi tentang lokasi dalam bahasa Jepang. Lokasi ini bisa minasang hafalkan dengan cara bisa bermain dengan teman minasang semua, atau dengan cara kita bermain tebak-tebakan dengan teman kita. Oke, minasang, itulah tadi tentang lokasi yang tentunya sangat penting dalam bahasa Jepang. Berikutnya ada tentang kata benda satu, benda, orang, ataupun tempat. No, kata benda dua, yaitu posisi. Nah, di sini berarti penggunaan dari posisi-posisi tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, posisi dari suatu benda di sini agak pasti ya, atau tepat. Contoh yang pertama adalah sukue no ue ni kabang ga arimasu. Sukue no ue ni kabang ga arimasu. Nah, ini yang berarti bahwa di atas meja ada tas, atau ada tas di atas meja. Nah, untuk contoh berikutnya adalah Gyoshitsu no naka ni doni-san ga imasu. Gyoshitsu no naka ni doni-san ga imasu, atau artinya ada saudara Doni di dalam kelas. Ada saudara Doni di dalam kelas. Contoh yang ketiga adalah eki no mae ni ginkou ga arimasu. Eki no mae ni ginkou ga arimasu, yang berarti ada bank di depan stasiun. Nah, itulah tadi beberapa contoh untuk penggunaan posisi. Dan berikutnya ada kata bendawa tempat ni arimas atau imas. Nah, di sini cuman bendanya dijadikan sebuah topik pembicaraan. Contohnya adalah contoh yang nomor 1. Hong wa doko ni arimasu ka? Hong wa doko ni arimasu ka? Yang berarti bukunya ada di mana? Bukunya ada di mana? Nah, untuk contoh berikutnya yaitu contoh yang nomor 2. Oh, inilah masih jawabannya ya. Jawabannya adalah Hong wa sukue no ue ni arimasu. Hong wa sukue no ue ni arimasu, yang berarti bukunya ada di atas meja. Dan contoh berikutnya adalah neko wa hiya no chikaku ni imasu ka? Neko wa hiya no chikaku ni imasu ka? Yang berarti kucingnya apakah ada di dekat kamar? Apakah ada di dekat kamar? Di situ karena chikaku ni imasu ka? Apakah ada di dekat kamar? Ya. Nah, di situ dia bertanya. Nah, itulah tadi beberapa contoh untuk pola kalimatnya. Nah, untuk berikutnya masih ada satu pola kalimat lagi, yaitu kata benda 1 ya, kata benda 2 nadu. Nah, partikel ya di sini berarti dan. Sedangkan nadu lain-lain, menerangkan benda yang tidak disebutkan semuanya. Jadi di sini dia tidak menyebutkan semua benda yang ada di situ, cuman menyebutkan beberapa saja.
Nah, dia menggunakan ya dan nado. Jadi ini nado ini nanti bisa tidak ada, bisa ada ataupun tidak ada itu ya. Contohnya adalah Kabang no naka ni hong ya jiso nado ga arimasu. Kabang no naka ni hong ya jiso nado ga arimasu, yang berarti di dalam tas ada kamus dan buku dan lain-lain. Jadi di situ dia tidak menyebutkan semuanya, hanya dua saja yang disebutkan, yaitu kamus dan buku. Dan untuk contoh berikutnya adalah Hako no naka ni nani ga arimasu ka? Hako no naka ni nani ga arimasu ka? Di dalam kotak ada apa? Hako no naka ni tegami ya sashin ga arimasu. Hako no naka ni tegami ya sashin ga arimasu. Di dalam kotak ada surat dan foto dan lain-lain. Di sini nado tidak dipakai, tetapi partikel ya sendiri sudah menandakan kalau itu dan lain-lain. Nah, itulah tadi untuk pembahasan kita pada pelajaran 10. Nah, jika minasang rasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan tentu saja subscribe channel ini agar kami bisa terus berkembang. Akhir kata, arigatou gozaimasu.